Timnas Indonesia tumbang dari Jepang di kualifikasi Piala Zona Asia. Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Timnas Jepang dalam lanjutan kualifikasi Piala 2026 Zona Asia. Bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Kamis malam, skuad Garuda takluk dengan skor telak 0-3. Jepang mendominasi jalannya pertandingan sejak peluit pertama dibunyikan, menunjukkan kualitas sebagai salah satu tim terkuat di Asia. Gol pembuka Jepang terjadi pada menit ke-35 melalui aksi pemainnya yang memanfaatkan celah di lini pertahanan Indonesia. Namun, gol kedua datang hanya 5 menit kemudian setelah Justin Hubner, bek Timnas Indonesia, melakukan gol bunuh diri. Situasi semakin sulit bagi Indonesia ketika gawang yang dijaga Martin Paes kembali kebobolan pada menit ke-40, kali ini oleh Takumi Minamino, pemain andalan Jepang yang memanfaatkan serangan balik cepat. Tak berhenti sampai di situ, Jepang menambah keunggulan di babak kedua tepatnya pada menit ke-60. Striker Jepang berhasil mencetak gol ketiga melalui skema serangan yang terorganisir, memanfaatkan kelemahan pertahanan Indonesia. Kekalahan ini membuat Timnas Indonesia berada di dasar klasemen grup, semakin memperkecil peluang untuk lolos langsung ke putaran berikutnya. Sejak awal pertandingan, Jepang menunjukkan kelasnya sebagai tim papan atas Asia. Kombinasi permainan cepat, penguasaan bola yang solid, dan serangan terorganisir membuat Indonesia kesulitan. Pelatih Timnas Jepang tampaknya mempersiapkan tim dengan matang, mengantisipasi taktik yang diterapkan Shin Tae-yong. Sebaliknya, Indonesia tampak kesulitan mengembangkan permainan. Lini tengah yang kurang kreatif dan lemahnya koordinasi antar pemain membuat peluang Indonesia minim. Meski beberapa kali mencoba membangun serangan balik, upaya Iji Maulana Fikri dan kawan-kawan selalu kandas di tangan pertahanan solid Jepang. Kekalahan ini menjadi pukulan telak bagi Timnas Indonesia. Dengan hasil tersebut, Indonesia masih terpuruk di dasar klasemen grup. Namun, peluang untuk lolos ke babak selanjutnya belum sepenuhnya tertutup. Indonesia harus memanfaatkan 3 laga kandang berikutnya melawan Arab Saudi, Bahrain, dan China. Ketiga laga tersebut akan digelar di Stadion Utama GBK. Jika mampu meraih kemenangan di semua pertandingan sisa, Indonesia masih berpeluang untuk lolos melalui jalur playoff sebagai peringkat ketiga atau keempat grup. Ketua PSSI, Erick Thohir, menargetkan agar Indonesia dapat mempertahankan peluang lolos melalui jalur playoff. Kami masih percaya pada kemampuan tim dan pelatih. Dukungan penuh dari supporter di setiap pertandingan kandang akan menjadi faktor kunci, ungkap Erick dalam konferensi pers usai pertandingan. Pelatih Shin Tae-yong kini berada di bawah tekanan besar setelah rentetan hasil buruk yang dialami Timnas Indonesia di babak kualifikasi. Evaluasi terhadap kinerjanya disebut menjadi langkah yang mungkin diambil oleh PSSI jika Timnas gagal meraih hasil yang diharapkan di sisa pertandingan. Setiap pelatih pasti akan dievaluasi, termasuk Shin Tae-yong. Namun, fokus kami saat ini adalah mempersiapkan tim untuk pertandingan berikutnya melawan Arab Saudi, ujar salah satu anggota Komite Eksekutif PSSI. Pertandingan berikutnya melawan Arab Saudi pada 19 November 2024 menjadi momen penting bagi Timnas Indonesia. Kemenangan menjadi harga mati jika ingin menjaga asa lolos ke babak selanjutnya. Dukungan penuh dari supporter di GBK diharapkan mampu memberi energi tambahan bagi skuad Garuda. Arab Saudi sendiri bukan lawan yang mudah. Tim yang diperkuat sejumlah pemain bintang ini memiliki rekor impresif di kualifikasi. Namun bermain di kandang sendiri memberikan keuntungan tersendiri bagi Indonesia. Dukungan supporter skuad Garuda. Meskipun berada dalam situasi sulit, dukungan penuh dari masyarakat Indonesia tetap mengalir. Ribuan supporter hadir di GBK untuk mendukung langsung skuad Garuda. Dan antusiasme tersebut diharapkan tetap ada di laga-laga berikutnya. Kami percaya tim ini bisa bangkit, dukungan kami tidak akan berhenti, ujar salah satu anggota komunitas supporter Timnas. Meski kekalahan dari Jepang meninggalkan kekecewaan mendalam, Timnas Indonesia harus segera bangkit. Dengan persiapan matang dan evaluasi menyeluruh, peluang untuk meraih hasil positif di laga berikutnya masih terbuka. Pertandingan melawan Arab Saudi menjadi penentu apakah mimpi Timnas Indonesia untuk tampil di Piala Dunia 2026 masih dapat diwujudkan. Kini, seluruh mata tertuju pada skuad Garuda yang akan berjuang habis-habisan demi mengharumkan nama bangsa. Kekalahan dari Jepang, kinerja Shin Tae-yong jadi sorotan. Kekalahan telak
Timnas Indonesia dari Jepang dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tak hanya menyisakan kekecewaan, tetapi juga memicu kritik terhadap kinerja pelatih Shin Tae-yong. Dengan hasil tersebut, Timnas Indonesia terpuruk di dasar klasemen grup, membuat peluang untuk lolos langsung ke putaran berikutnya semakin tipis. Kini, harapan tertuju pada kemungkinan lolos melalui jalur playoff. Sejak awal dipercaya untuk membawa perubahan besar dalam sepak bola Indonesia, kini berada di bawah sorotan tajam. Beberapa pihak mempertanyakan efektivitas strategi yang diterapkannya, terutama setelah penampilan buruk melawan Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Shin Tae-yong perlu segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tim, baik dari aspek taktik maupun mental pemain. Kekalahan dari Jepang menunjukkan bahwa kita belum siap menghadapi tim-tim besar di Asia, ujar pengamat sepak bola nasional Yusuf Kurniawan. Meski begitu, masih ada suara-suara yang membela pelatih asal Korea Selatan tersebut. Banyak yang mengakui bahwa perjalanan di kualifikasi ini memang sulit, mengingat Indonesia berada satu grup dengan tim-tim raksasa Asia seperti Jepang dan Arab Saudi. Proses pembentukan tim membutuhkan waktu. Shin Tae-yong sudah memberikan dampak positif dalam membangun fondasi tim, terutama dengan memadukan pemain muda dan berpengalaman. Kita harus tetap memberikan dukungan, kata Wakil Ketua PSI Zainuddin Amali. Hadirnya pemain naturalisasi jadi harapan baru. Di tengah tekanan terhadap Shin Tae-yong, kehadiran pemain keturunan menjadi angin segar bagi Timnas Indonesia. Salah satu nama yang kini menjadi sorotan adalah Oleh Romeni, pemain keturunan Indonesia yang tengah diurus proses naturalisasinya oleh PSSI. Oleh Romeni yang kini bermain di klub Belanda dikenal sebagai pemain berbakat dengan kemampuan bermain di posisi menyerang. Kehadirannya diharapkan dapat menambah kekuatan lini depan Timnas Indonesia yang selama ini dinilai kurang tajam, terutama saat menghadapi tim-tim dengan pertahanan solid seperti Jepang. Proses naturalisasi Oleh Romeni sudah masuk tahap akhir. Kami berharap dia bisa segera bergabung dan memberikan kontribusi maksimal untuk tim, ujar Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam konferensi pers. PSSI melihat potensi besar dari Oleh Romeni, terutama dalam memberikan variasi serangan dan membantu Indonesia bersaing di level Asia. Kehadirannya juga diharapkan dapat mengangkat moral tim yang sempat terpukul akibat kekalahan dari Jepang. Kekalahan dari Jepang membuat peluang Indonesia untuk lolos langsung ke putaran berikutnya nyaris tertutup. Namun harapan masih ada melalui jalur playoff. Untuk itu, kemenangan di sisa pertandingan melawan Arab Saudi, Bahrain dan Cina menjadi syarat mutlak. Semua laga tersebut akan digelar di kandang, yakni di Stadion Utama GB. Bermain di hadapan supporter sendiri diharapkan dapat menjadi keuntungan bagi skuad Garuda untuk tampil lebih percaya diri. Bermain di GBK selalu memberikan energi tambahan bagi pemain. Kami harus memanfaatkan ini sebaik mungkin untuk meraih kemenangan, kata Shin Tae-yong dalam sesi latihan setelah kekalahan dari Jepang. Arab Saudi akan menjadi lawan berat pertama dalam rangkaian pertandingan sisa. Timnas Indonesia harus mampu menunjukkan perbaikan signifikan, terutama di lini pertahanan, yang sering menjadi titik lemah dalam beberapa pertandingan terakhir. Dukungan dari supporter menjadi salah satu kunci penting dalam perjuangan Timnas Indonesia. Ribuan pendukung yang memadati GBK diharapkan dapat memberikan semangat tambahan bagi pemain untuk bangkit dari keterpurukan. Tim ini butuh dukungan penuh dari kita semua. Kekalahan memang menyakitkan, tetapi perjalanan belum berakhir. Mari kita tetap optimis dan memberikan semangat kepada mereka, ujar salah satu anggota komunitas supporter, Bambang Santoso. Selain itu, dukungan moral dari masyarakat diharapkan dapat membantu Shin Tae-yong dan para pemain untuk tetap fokus dan percaya diri menghadapi tekanan besar.